Ramuan tingkat ketiga, 1000 koin. Wu Chen terkejut. Di awal babak kedua, ada lelang 1000 koin. Harga barang-barang selanjutnya hanya akan lebih mengerikan. Dia mendapat 300.000 koin dengan menjual pil. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membeli barang-barang di sini. Jika 1000 koin dikonversi menjadi perak, itu akan setara dengan 1 miliar liang perak, yang merupakan kekayaan yang tidak dapat diperoleh orang biasa dalam 10 kehidupan. 1000. Seketika, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menawarkan ramuan tingkat ketiga. Itu benar-benar hal yang baik. Itu sangat berguna bagi mereka yang kuat di Zhenwu atau Xingji. Tidak ada yang akan menyukainya. Akhirnya, harga pil ramuan juga naik di bawah tawaran berulang-ulang dari semua orang, dan akhirnya dibeli oleh seorang murid sejati Gunung Dangkong dengan harga 4.100 koin. Barang lelang kedua, daun berbentuk pisau yang dikumpulkan dari tebing Loyun, mengandung makna pisau yang kuat. Saya yakin teman-teman yang menggunakan formula itu akan sangat tertarik. Harga awalnya adalah 1000 koin kristal, dan harganya akan dinaikkan tidak kurang dari 100 koin kristal setiap kali. Teman-teman yang tertarik dapat menawar untuk mendapatkannya. Wan Pengtang membuka kain sutra itu dan memperlihatkan daun emas. Di atas daun emas ini, muncul pedang yang kuat, yang membuat orang-orang di lapangan sangat bersemangat. Terutama mereka yang mempelajari salah satu dao, mata mereka terbuka lebar. Dan mereka melihatnya tanpa berkedip, berharap untuk segera merebutnya. Pisau. Begitu mata Wu Chen berbinar, dia sangat tertarik dengan bentuk bilah itu, dan dia telah mendengar tentang tempat tebing awan itu. Itu adalah tempat yang sangat aneh. Ruang itu penuh dengan napas yang tajam, yang merupakan campuran dari berbagai konsepsi artistik. Yang dapat ditemukan dalam konsepsi artistik pisau, pedang, senjata, dan sebagainya. Banyak orang pergi berlatih, memahami konsepsi artistik, dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Produk-produk di sana juga dipengaruhi oleh konsepsi artistik ruang, yang juga mengandung konsepsi artistik yang unik. Misalnya, daun berbentuk pisau mengandung konsepsi artistik pisau, pohon berbentuk pedang dan konsepsi artistik pedang. Jika Anda mendapatkannya, Anda dapat menyerapnya dan meningkatkan kekuatan Anda. Saya harus memilikinya. Tidak diragukan lagi bahwa Wu Chen termasuk dalam kultivasi Dao. Dia tidak akan melepaskan apapun yang mendukung kultivasinya. Namun, dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Biarkan orang lain bermain sebentar terlebih dahulu. 1000, 1100, 1300. Banyak orang telah mengajukan penawaran, dan mereka sangat tertarik dengan bilah ini. Segera, harganya naik menjadi 3.100 koin emas, dan tampaknya momentumnya tidak berhenti sama sekali. Sekarang giliranku. Wu Chen tersenyum. Sekarang setelah orang lain telah bersaing begitu lama, sudah waktunya baginya untuk muncul. 5.000. Namun sebelum dia bisa berbicara, suara keras datang dari ruang pribadi. Begitu suara itu muncul, seluruh tempat itu sunyi. Orang-orang mendongak dan melihat ke kamar nomor 508. Mereka mengambil satu pukulan keras di sudut mulut mereka. Siapa itu? Kenaikan harga begitu dahsyat, dan orang-orang seharusnya tidak hidup. Suara itu datang dari kamar 508. Siapa yang ada di kamar 508? Baru saja, sepertinya aku melihat orang yang sangat berbeda masuk. Tidak heran orang-orang begitu kuat. Orang-orang Taiyimen selalu kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Diperkirakan bilah pedang itu mungkin akan jatuh ke tangan mereka. Tidak, Zhuge Zheng tidak menggunakan 3 poin untuk kembali ke aslinya. Dia mulai bersaing memperebutkan pedang. Meskipun pedang itu berharga, pedang itu juga hanya untuk mereka yang berlatih Dao. Bagi yang lain, pedang itu tidak berguna. Kamu salah. Bukan Zhuge yang bersaing denganku, tetapi Jing Wenjun, yang disebut pendekar pedang ketiga. Jing Wenjun, ternyata dia. Tidak heran dia ingin bersaing. Jing Wenjun. Di kamar 807, alis Wu Chen berkerut. Jing Wenjun juga mendengar bahwa dia mempelajari teknik pedang sejak dia masih kecil. Dia memiliki bakat unik dalam Dao Yi. Di antara generasi muda pedang di Dongsuanyu, dia juga memiliki reputasi tinggi. Pembukaan Jing Wenjun membuat banyak orang takut, karena Tai Yi sangat kuat sehingga terkenal. Di seluruh wilayah Dongsuan, hanya ada sedikit kekuatan yang dapat bersaing dengan Tai Yi. Haha, Jing Wenjun, orang-orang ini terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun padamu.
Ada 5 orang yang duduk di ruang privat No. 508. Mereka semua adalah murid dari aliran Tai. Kakak seperguruan Zhuge bercanda. Jing Wenjun berkata perlahan, matanya menatap tajam ke arah bilah pedang itu tanpa berkedip, dan dia sangat tertarik padanya. Demi bilah pedang ini, dia adalah suatu keharusan, tidak peduli siapapun dia tidak dapat dihentikan. Zhuge benar, kita juga salah satu dari orang-orang yang seharusnya seperti ini, sombong tak tertandingi. Namun, begitu suaranya jatuh, suara lain mulai berdering. 500. Begitu suara itu muncul, itu menarik perhatian semua orang lagi. Mereka tidak menyangka bahwa setelah murid-murid Tai bergerak, seseorang akan bergerak untuk memperebutkan bilah pedang dengan murid-murid Tai. Ini ruang 743. Siapa yang ada di sana? Siapa lagi? Kou Feng. Kou Feng, ternyata dialah yang harus takut pada Tai dan berani menantang murid-murid Tai. Sesaat, mata semua orang tertuju ke kamar nomor 743, dan terjadilah banyak diskusi. Di kamar pribadi nomor 508, wajah Zhuge menjadi muram. Kou Feng ini penuh kebencian. Dia telah bertarung dengan mereka berkali-kali. Dia hanya mengatakan bahwa mereka terlalu agresif. Akibatnya, pihak lain langsung datang untuk memukul wajahnya. Jen, penuh kebencian dan ingin membunuhnya. Kou Feng, apakah kamu benar-benar ingin bertindak terlalu jauh dengan kami? Di kamar pribadi No. 743, Kou Feng melemparkan anggur ke dalam mulutnya, mengunyahnya 2 kali, dan berkata, Zhuge adalah aku. Apakah kamu bodoh? Bukankah kami selalu menentangmu? Zhuge sangat marah padaku dan berkata, Kou Feng, apakah kamu dipukuli dengan buruk di saluran iblis terakhir kali? Kulitmu gatal, aku ingin membersihkanmu lagi. Kou Feng berkata, Zhuge hanyalah aku, kamu sangat pintar, jadi kamu bisa menebaknya. Sejujurnya, kulitku sangat gatal. Aku ingin seseorang menggaruknya untukku. Ucapan Bao, ledakan tawa di lapangan, Kou Feng ini, benar-benar sangat menarik. Bahkan Wu Chen tidak dapat menahan tawa. Kekuatan Kou Feng mungkin tidak terlalu menonjol, tetapi kungfu di bibirnya sangat bagus. Zhuge memegang tinjuku, dan momentum yang dahsyat keluar. Itu seperti badai, menyapu seluruh ruangan. Wajah semua orang berubah dan mata mereka penuh dengan ketakutan. Jing Wenjun, silakan bunuh orang ini untukku. Zhuge sangat marah sehingga aku tidak bisa memarahinya. Kou Feng ini berani bersaing dengan mereka. Itu hanya mencari kematiannya sendiri. Oh, ya, saudara senior Zhuge. Zhuge benar kata-kataku, Jing Wenjun harus mendengarkan. Segera, dia sekali lagi mengutip 5.200 koin kristal. Kou Feng tidak melihatnya, tetapi langsung menawarkan 5.500 koin. 5.600, 5.700. Mata semua orang melihat ke sana kemari antara kamar 508 dan kamar 743. Sekarang, Tai Men dan orang-orang dari kelompok pelaut bersenang-senang. Hal yang paling membahagiakan adalah Wan Pengtang. Dendam antara Tai dan kelompok pelaut adalah bahwa rumah lelang Tianxin mereka tidak peduli. Beberapa orang menaikkan harga, yang paling mereka harapkan. Siapa yang tidak menginginkan harga lelang lebih tinggi? Apakah ada di bar? Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Karena kedua kekuatan ini ada di bar, dia tidak terburu-buru. Biarkan orang-orang ini bermain sebentar dan lihat kegembiraannya. Dengan tawaran bersama dari kedua belah pihak, harga lelang pisau itu juga naik. Sekarang telah menembus penghalang besar 8.000 koin kristal. 8.500. Kou Feng menawarkan lagi. Mendengar ucapan itu, ekspresi wajah semua orang berubah drastis. 8.500 koin kristal, beli daun berbentuk pisau dengan harga awal 1.000 koin kristal. Harga ini, tidak diragukan lagi adalah semacam harga langit. Secara umum, harga pisau biasanya 3.000 koin. Jika harga 4.000 koin melebihi 5.000, itu dapat dianggap sebagai harga yang tinggi, apalagi 8.500 koin. Tampaknya dia tidak punya pikiran apapun ketika dia melihat kutipan Kou Feng yang ganas. Jing Wenjun sedikit frustrasi. Itu tidak berarti bahwa dia tidak mampu membayar harganya, tetapi daun berbentuk pisau itu telah digoreng menjadi harga yang sangat tinggi oleh mereka, yang jauh lebih tinggi daripada harga pasar 2 kali lipat. Misalnya, akan terlalu tidak ekonomis untuk bersaing lagi.
Pada saat ini, dia melihat ke arah Zhuge Zeng lagi dan meminta pendapat pihak lain. Jika pihak lain mengizinkannya untuk terus bersaing, maka dia akan bersaing. Zhuge jelas marah padaku. Melihat Jing Wenjun mengalihkan pandangannya padanya, dia marah dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Cepat dan bunuh bajingan ini untukku." Jing Wenjun segera menciutkan kepalanya. Dia tidak berani melihat Zhuge benar-benar melawanku lagi. Karena kakak seperguruan yang telah berbicara, apalagi yang harus dia lakukan? 8.600. Begitu harganya keluar, terjadi kehebohan besar lagi. Ini 8.600 koin, kapan harga pisau ini bisa berhenti? Orang-orang Taiyimen berbeda. Momentum ini sendiri tidak sebanding dengan kekuatan lain. Pada saat ini, hampir semua mata tertuju ke kamar pribadi 743, menantikan langkah Kou Feng selanjutnya. Namun, Kou Feng tersenyum misterius dan berkata, 8.600 koin, sangat bagus. Karena kalian sudah sangat kuat, ambil saja. Daun berbentuk pisau ini tidak ada artinya baginya. Alasan mengapa dia menawar adalah karena dia ingin membunuh terlalu banyak orang dan membuat mereka menghabiskan lebih banyak uang. Dalam kompetisi, mereka juga cenderung membeli barang. Wen Yan, Zhuge Zeng dan Jing Wenjun sangat marah. Mereka seperti monyet. Mereka dipermainkan oleh orang lain. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Tidak ada seorang pun yang tersisa di sini. Wan Pengtang melihat ke arah kerumunan dan berkata, apakah ada harga yang lebih tinggi untuk VIP ini untuk membayar 8.600? Melihat ini, semua orang memasang wajah jijik. Harga pisau itu sendiri sudah melambung tinggi sekarang, 2 kali lipat dari harga pasar. Siapa yang harus menawar lagi? Itu bukan orang bodoh. Terlebih lagi, sekarang terlalu banyak orang yang marah. Seperti gunung berapi yang akan meletus dari bawah, siapa yang berani menyentuh kepala berjamur mereka dan bergegas melahirkan. Melihat semua orang tidak punya ide untuk menjual lagi, Wan Pengtang tidak keberatan. Harga benda ini cukup tinggi, jadi kita tidak boleh berharap harga yang lebih tinggi. Tidak ada yang menawar lagi, jadi saya umumkan bahwa pisau itu 58. Suara itu belum turun, tiba-tiba, sebuah suara berbunyi, 9.000 kristal. Suara yang tiba-tiba itu, seperti guntur, meledak dengan keras di seluruh rumah lelang, dan kata-kata Wan Pengtang terputus, dan kata-kata yang akan diucapkan kemudian dipaksa kembali. Mata semua orang, saat itu berkumpul di ruang 807, sesaat kemudian, lapangan itu bergetar hebat. Ruang 807, siapa yang masuk? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Aku pernah melihat orang ini. 3 hari yang lalu, aku berada di sebuah penginapan. Karena masalah kamar, aku berselisih dengan seorang murid sejati Tanah Suci Tian Kuan bernama Liu Brown, dan akhirnya menghajarnya. Tidak, bukankah Liu Brown adalah orang yang kuat di 3 langit Xingjijing? Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh orang ini? Kultivasinya tampaknya adalah orang yang kuat di 3 langit Xingjijing. Percaya atau tidak, kenyataannya adalah bahwa Liu Brown dikalahkan olehnya. Ada beberapa kemampuan untuk mengalahkan Liu Brown. Apa identitas orang ini? Apakah dia murid sejati dari Sekte Super? Aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Sangat misterius. Tidak misterius. Hanya saja orang-orang tinggal di langit. Adalah normal bagi kita untuk tidak mengenal murid sejati dari Sekte Super. Kita tidak dapat mengenal semua murid sejati dari Sekte Super. Itu juga benar. Secara umum, murid sejati Xingjijing Yizongtian tidak sering keluar dan berkeliaran. Kami tidak akan terlalu memperhatikan mereka. Ada banyak pembicaraan. Di panggung lelang, Wan Pengtang tercengang. Tanpa diduga, dalam kasus ini, seseorang menawarkan lagi untuk bersaing dengan orang-orang Taiyimen untuk mendapatkan pisau ini. Sepertinya pertarungan ini belum berakhir. Masih ada ruang untuk kenaikan harga lebih lanjut. Beraninya orang ini bersaing dengan Zhuge untuk mendapatkan temanku. Di ruang pribadi 743, Kou Feng melihat ke ruang pribadi 807 dan sangat tertarik dengan orang-orang di dalamnya. Di dunia ini, tidak banyak orang yang berani menghadapi Taiyimen. Dia adalah salah satunya. Sekarang ada orang lain, yang tidak takut dengan Taiyimen dan berani bersaing dengan Taiyimen. Bagaimana mungkin kita tidak penasaran? Di ruang 508, Zhuge sangat marah padaku. Tanpa diduga,
dia baru saja ditipu oleh orang itu. Sekarang ada orang lain yang keluar untuk bertarung dengan mereka. Kakak Zuge, lihat ini. Sekarang, Jing Wenjun tidak dapat mengambil keputusan. Awalnya, jika harga pisau itu 5.000 koin lebih tinggi dari yang diharapkannya, dia tidak akan bersaing lagi, karena harganya sudah lebih tinggi dari harga pasar. Akan sia-sia jika mengeluarkan uang lebih. Sekarang, karena campur tangannya, Kou Feng telah menaikkan harganya menjadi 9.000 koin kristal saat ini. Dibandingkan dengan harga pisau asli, harga ini adalah harga yang sangat tinggi. Sekarang dia mendengarkan pendapat Zuge Zeng setiap langkahnya. Dia mengatakan bahwa jika tidak ada perselisihan, tidak akan ada perselisihan. Dendam, berikan aku dendam yang kuat, tidak peduli siapa aku hari ini, aku akan membuatnya tertunduk. Zuge berteriak padaku. Dia kehilangan akal karena marah sekarang. Ya, kakak Zuge. Jing Wenjun mengangguk berulang kali, tidak berani menyinggung Zuge. 900. Semua orang, kalian melihatku, aku melihat kalian, dan aku tidak berbicara lagi. Sekarang siapapun dapat melihat bahwa Zuge hanya berjudi denganku. Bagi seorang praktisi, itu adalah tabu besar, yang akan menyebabkan gangguan besar pada kultivasi suasana hati. Apakah kamu tidak akan menyerah? Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Karena Zuge bermain untukku, dia akan bermain dengan anak ini untuk sementara waktu, karena takut dia tidak bisa bermain. 10.000. Apa? Pada saat ini, hati semua orang tersentak hebat, dan mata mereka bahkan lebih lebar. Mereka menatap kamar 807 tanpa berkedip, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Sebuah bilah kecil dengan bentuk pisau sebenarnya memiliki harga 10.000 koin yang tinggi, yang tidak pernah seburuk ini dalam sejarah bentuk pisau. Wan Pengtang tidak bisa menutup mulutnya saat ini. Sejujurnya, dia bahkan tidak memikirkan harga 10.000 koin kristal yang dapat dibeli dengan daun berbentuk pisau. Awalnya, mereka berharap harga 5.000 koin kristal sudah berakhir, tetapi sekarang tidak terduga. Harganya 2 kali lebih tinggi dari harga yang diharapkan, mencapai harga teror 10.000 koin kristal. Ternyata ada orang yang lebih gila dariku. Di kamar pribadi 743, Kou Feng juga sedang melihat kamar pribadi 807. Dia sangat tertarik dengan orang-orang di dalamnya. Dia benar-benar ingin melihat orang seperti apa dia. Dia berani menantang orang-orang Taiyimen dan merampok orang-orang Taiyimen. Meskipun dia pernah meminta terlalu banyak, itu hanya lelucon, hanya untuk membuat pihak lain menghabiskan lebih banyak uang, dan tidak benar-benar ingin mengambilnya, tetapi orang ini berbeda. Dia agresif, dan kenaikan harganya sama dengan kenaikan harga harimau. Dia tidak terlalu peduli, perlu untuk mengambil barang ini. Penuh kebencian. Zuge memukuliku dengan keras di meja kecil di dekat sini. Bagaimana meja kecil itu bisa menahan kekuatannya? Meja itu hancur dalam sekejap. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua menciut, diam saja, dan tidak berani keluar. Mereka dapat melihat bahwa Zuge sedang marah dan sama sekali tidak dapat memprovokasi saya. Jing Wenjun juga menutup mulutnya dan berhenti bertanya kepada Zuge tentang apakah akan menaikkan harga atau tidak. Dia hanya menahan diri. Jika dia ingin menaikkan harga, biarkan Zuge yang menaikkannya sendiri. Dia tidak menginginkan pisau itu. Kalau-kalau dia marah kepada pihak lain karena masalah ini. Tetapi itu tidak membuat perbedaan apapun. VIP ini telah menawarkan 10.000 koin. Apakah ada orang lain yang menawarkan lebih banyak? Suara Wan Pengtang terdengar lagi. Dia melihat ke kamar 508 dan berharap Jing Wenjun dapat menaikkan harga lagi. Namun, Jing Wenjun telah menyerahkan posisinya sebagai pion sepenuhnya karena dia takut pada Zuge Zengme. Dia tidak akan bertarung sama sekali. Jadi sekarang, terserah pada Zuge Zengme. Zuge penuh dengan kemarahan dan kemarahan yang kuat. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia akan menaikkan harga jika dia membuka mulutnya tanpa mengatakan apapun. Pada saat ini, kata-kata Kou Feng kembali terdengar. Haha, Zuge adalah aku. Dasar pengecut, tidak berani menaikkan harga lagi. Siapa bilang aku tidak berani menaikkan harga? Kata Zuge. Kou Feng mencibir dan berkata, kalau begitu kamu harus menaikkan harga. Jangan jadi kura-kura. Zuge marah padaku. Dia benci orang lain memandang rendah dirinya. Dia adalah salah satu dari 10 murid teratas. Betapa kuatnya dia.
Sekarang dia telah disebut kura-kura. Itu memalukan baginya. Kakak seperguruan Zuge, tenanglah dulu. Jangan tertipu oleh orang ini. Dia mencoba memprovokasimu. Pada saat ini, seorang pemuda di dekatnya mengingatkanku. Wen Yan, Zuge mengerutkan kening padaku. Kou Feng telah bertarung melawan mereka. Dia telah menantang mereka berkali-kali. Sebelumnya, dia biasa bertarung melawan mereka untuk mendapatkan bentuk pedang, sehingga mereka dapat menghabiskan lebih banyak uang. Sekarang dia menggunakan kata-kata untuk merangsangnya. Aku tidak perlu memikirkannya. Dia ingin mereka menghabiskan lebih banyak uang, membeli beberapa barang berharga dan barang berharga. Semakin banyak uang yang mereka belanjakan untuk sesuatu yang tidak cocok, semakin banyak hal baik yang akan mereka temui di masa depan, dan mereka tidak akan mampu bersaing karena kurangnya kekuatan mereka. Ini mungkin tujuan sebenarnya dari orang ini. Kou Feng, kamu ingin aku menghabiskan lebih banyak uang dengan salah. Apakah kamu pikir aku akan tertipu olehmu? 10.000 koin kristal bukanlah jumlah yang sedikit bagi mereka dengan bintang yang kuat dan situasi yang ekstrim. Kekayaan yang telah dia kumpulkan melalui kerja kerasnya yang berkelanjutan sebagai salah satu dari 10 murid teratas hanya sekitar 200.000 koin kristal, apalagi orang lain. Orang tua yang licik, aku telah diekspos oleh Zuge Zheng. Kou Feng tidak bisa menahan diri untuk bersumpah. Tujuannya jelas untuk menaikkan standar dan membuat Zuge Zheng menghabiskan lebih banyak uang untuk mengurangi daya saing barang-barang berharga di belakangnya. Namun, sekarang Zuge tidak bisa dibodohi olehku, dan dia tidak punya cara lain. Dengan cara ini, Wu Chen mendapatkan pisau itu dengan harga 10.000 koin. Kemudian, pelelangan berlanjut. Sementara itu, Wu Chen menjual lagi dan membeli sesuatu yang disebut Huang Disan, yang menghabiskan 20.000 koin. Kou Feng dan Tai Yimen benar-benar musuh. Setiap kali Tai Yimen menyerah, dia selalu harus memasukkan kaki dan menaikkan harga dengan sengaja. Ketika Tai Yimen hendak menyerah, dia menyerah selangkah lebih awal, membuat Tai Yimen marah. Kemudian, terlalu banyak orang menjadi pintar. Mereka mulai berdebat dengan Kou Feng, menggali lubang dan sebagainya. Mereka juga membuatnya menghabiskan lebih banyak uang. Barang lelang ke-31, ramuan tingkat rendah kelima di Yandan 1, efek di Yandan, saya tidak perlu menjelaskannya, mungkin Anda juga mengetahuinya. Wan Pengtang mengeluarkan pil hijau tua dan menunjukkannya kepada publik. Dalam sekejap, mata semua orang tertarik ke masa lalu. Di Yandan, mereka tentu pernah mendengar tentang pil jenis ini, yang memiliki khasiat unik dan dapat mempertahankan kemudaan serta tidak terlihat tua. Bagi wanita, terutama mereka yang mendambakan pil jenis ini. Menginap di Yandan, di kamar pribadi 807, Wu Chen tersenyum tipis. Kediaman di Yandan ini juga ada hubungannya dengan dia. Karena resep dan dari obat dan semacam ini dirancang oleh seorang temannya. Dia membantu membuat beberapa perbaikan, yang sebenarnya dibuat oleh dia dan temannya. Ada juga cerita di balik kediaman di Yandan ini, yaitu, cerita antara temannya dan istri temannya. Temannya adalah seorang alkemis terkenal, dan dia juga terkenal di dunia alkemis, tetapi itu membuat orang-orang memandang rendah dirinya. Banyak dari dia juga terkejut. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa meskipun istri seorang teman adalah orang biasa, dia dapat mengendalikan temannya dengan ketat. Kemudian, seiring berjalannya waktu, karena dia adalah orang biasa, dia tidak tahan dengan kecemerlangan hidup bertahun-tahun. Lambat laun, ada penyakit umum wanita biasa, yaitu penuaan dan penurunan warna. Karena alasan ini, dia mengkhawatirkannya. Teman itu berusaha sekuat tenaga untuk membuat wajah istrinya pulih dan tetap muda selamanya. Kemudian, ia mencoba berbagai macam metode dan meramu berbagai macam obat, yang akhirnya berhasil mengembangkan ramuan Zhu Yandan. Jadi, saat melihat Zhu Yandan, Wu Chen tidak bisa tidak memikirkan temannya. Entah apakah temannya baik-baik saja sekarang. Apakah menurut Anda ia sudah meninggal sepenuhnya? Di Yandan, harga awalnya adalah 20.000 koin kristal, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 2.000 koin kristal. Silakan menawar. Wan Pengtang memasukkan kembali ramuan itu ke dalam kotak. Ramuan Yandan, yang sangat berharga, hampir tidak perlu takut tidak ada yang akan membelinya. 25.000, 30.000, 40.000. Di aula lelang, semua orang terkejut. Tidak,
Ini hanya kenaikan harga 3 kali, dan harganya telah meningkat sebesar 20.000 koin, yang telah berlipat ganda. Ini benar-benar mengerikan. Jika seorang wanita menjadi gila, itu mengerikan dan luar biasa. Di kamar pribadi 807, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik untuk tinggal di Yandan. Bahkan jika dia adalah yang terbaik, dia tetap tidak tertarik. 50.000. Pada saat ini, sebuah suara yang dikenalnya keluar, dan Wu Chen tercengang. Ini adalah kakak perempuan Yulan. Dia menginginkan dan penghuni ini. Suara Xia Yulan tidak asing bagi Wu Chen. Anda dapat mendengarnya. Dia tidak terkejut bahwa dia bersaing untuk mendapatkan tempat tinggal di Yandan ini. Diperkirakan hanya wanita yang tertarik pada hal ini. Itu wanita itu. Ada 5 orang di kamar 97. Salah satunya adalah Wu Chen. Dia adalah Hiu Hantu. Kakak Hantu, apakah kamu mau? Hiu Hantu melihat ke kamar 813 tempat Xia Yulan berada, dan berkata dengan ringan, kali ini, aku tidak akan membiarkan penduduk halaman Beichen mengambil apapun dari pelelangan ini. Orang-orang Beichen Yuan berani membunuh orang-orang hiu putih mereka. Bagaimana mereka bisa melupakan kebencian mereka yang mendalam? Dia ingin menekan Beichen Yuan dari semua aspek. 52.000. Ketika suara itu keluar, semua orang bingung karena itu jelas suara laki-laki. Ini suara laki-laki. Apa yang dilakukan seorang pria untuk membeli penduduk di Yandan ini? Aku tidak tahu. Mungkin itu orang cabul. Ya, selain pria abnormal, siapa lagi yang tertarik pada Zuyandan? Orang cabul, merampas Zuyandan dari wanita kita sungguh menjijikkan. Ada banyak pembicaraan. Ini, di kamar 813, Xia Yulan mengerutkan kening. Dia bisa mendengar suara itu. Itu adalah Hiu Hantu. Yulan, apakah kamu tahu siapa pria ini? Di sebelahnya, Hou Junji tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia familiar dengan suara itu, tetapi dia tidak dapat mengingat yang mana. Karena kaca kristal memiliki fungsi sebagai penyekat suara. Jika tidak terlalu familiar, sulit untuk mengidentifikasinya melalui suara. Hiu Hantu, kata Xia Yulan dengan suara berat. Hiu Hantu, itu orangnya. Hou Junji tiba-tiba menyadari bagaimana dia mengira suara itu tidak asing baginya. Ternyata itu adalah Hiu Hantu. Ngomong-ngomong, di mana Wu Chen? Apakah dia ada di sini? Ketika mereka tiba di Pulau Tianzu, selain berpartisipasi dalam Haixi, yang lebih penting adalah menemukan Wu Chen. Xia Yulan mengerutkan kening dan berpikir, tetapi menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Pada prinsipnya, Wu Chen seharusnya datang ke Pulau Tianzu, karena sejak dia berada di halaman Beichen, Wu Chen harus membeli sesuatu, tetapi dia tidak ditemukan di halaman Beichen, jadi dia merekomendasikannya untuk datang ke kota ini. Sebelumnya, mereka telah mencari tempat lain di Pulau Tianzu, tetapi mereka tidak menemukannya. Jadi mereka datang ke kota Tianzu. Karena ini adalah pusat Pulau Tianzu. Barang-barang paling berharga dari seluruh penjuru berkumpul di sini. Jika mereka berharap dengan baik, Wu Chen akan datang ke sini. Namun, hasilnya mengecewakan mereka lagi. Ketika mereka menemukannya, mereka tetap tidak dapat menemukannya, yang membuat mereka sangat khawatir. Hel Lotus bukanlah hal yang sia-sia, ia memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, dan ia akan melekat pada mereka, dan kemudian akan menjadi sangat serius. Oleh karena itu, mereka harus menemukan Wu Chen untuk melihat apakah Hel Lotus telah berpindah darinya dan memastikan apakah ia masih aman. Pada saat ini, ia melihat ke kamar 807 tanpa sadar. Suara di kamar ini terdengar seperti suara Wu Chen, tetapi tidak terlalu mirip. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Di kamar 97, wajah Ghost Shark menjadi gelap dan menjadi sangat mengerikan. Siapa Ghost Shark? Ia adalah salah satu dari 10 talenta teratas dari keluarga White Shark, dia memiliki kultivasi yang mendalam dan kekuatan yang dahsyat. Sekarang dia disebut orang cabul. Baginya, itu hanya rasa malu. Cukup, tutup mulutmu untukku. Jika ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan merobek mulutnya. Semua orang langsung ketakutan dan menutup mulut mereka. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka terdiam satu persatu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang bertanding adalah Hiu Hantu.
Hiu hantu, ini adalah kejeniusan luar biasa dari hiu putih, dan hiu putih adalah pengganggu paling kuat di Laut Cina Timur. Tidak ada yang berani menentang hiu putih. Sekarang mereka benar-benar mengatakan bahwa hiu hantu itu tidak normal. Ketika mereka memikirkan konsekuensinya, mereka merasa takut. Dengan kepribadian hiu putih, mereka tidak dapat memastikan bahwa mereka akan dicabik-cabik oleh hiu putih dan orang-orang hiu putih mereka segera setelah mereka keluar dari pelelangan. Apakah ini hiu hantu? Wu Chen juga terkejut mendengar suara ini. Karena hiu hantu adalah orang yang bertarung, tujuannya bukanlah untuk tinggal di Yandan, tetapi untuk bertarung dengan mereka. Suasana tiba-tiba menjadi padat, dan semua orang tidak berbicara. Mereka takut hiu hantu akan marah dan mencabik-cabik mereka. Pada saat ini, Wan Pengtang tahu bahwa sudah waktunya untuk mengaktifkan suasana. Penduduk tingkat kelima di Yandan dapat tetap muda. Jika seorang wanita cantik dibeli, itu dapat menunda penuaan dan tetap muda selamanya. Tentu saja, seorang pria juga dapat membelinya. Adalah layak untuk memberikannya kembali kepada istrinya atau pacarnya. Harus dikatakan bahwa Wan Pengtang sangat banyak akal. Dalam beberapa kata, dia tidak hanya menarik kembali tema, tetapi juga menunjukkan dengan cerdik. Seorang pria juga dapat membeli Yan dan untuk menyembunyikan rasa malu hiu hantu. Pidato Bao, mata banyak pria cerah, kata-kata Wan Pengtang sangat masuk akal, mereka membeli barang-barang, tidak harus untuk mereka gunakan sendiri, untuk orang lain, itu juga layak, seperti kerabat mereka sendiri. 54.000, 56.000, 60.000. Di mata orang lain, sekarang pria yang bertanding dalam Yandan bukan lagi pria jahat, melainkan pria baik dan hangat. Saya harap seseorang dapat membeli pil residen ini dan memberikannya kepada saya. Saya sangat menginginkannya. Jika ada yang memberikan ini kepada saya akan menikahinya saat itu juga. Di kamar 97, Ghost Shark marah dan tidak dapat disalahkan. Jika dia mulai bertanding, dia adalah orang cabul. Jika pria lain mulai bertanding, mereka adalah pria hangat dan pria baik yang langka. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik pada pil residen ini. Jika dia mau, dia dapat memurnikannya sendiri sepenuhnya. Bahkan jika itu adalah pil residen terbaik, dia masih dapat memurnikannya. Setelah banyak pertarungan, pil residen tingkat kelima jatuh ke tangan Yu Jiaorong, putri suci dari keluarga Putri Duyung. Setelah itu, pelelangan pun dimulai. Pada putaran kedua pelelangan, total 70 item dilelang. Item terakhir adalah ramuan tingkat keempat, yang terjual 250.000 koin kristal. Ketika harga keluar, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya. Dia merasa bahwa pil yang telah dijualnya sebelumnya telah kehilangan terlalu banyak uang. Alasan mengapa dia memiliki stok 300.000 koin kristal adalah karena dia menjual dua ramuan tingkat keempat, masing-masing dengan harga 150.000 koin kristal. Namun, sekarang di pelelangan, ramuan tingkat keempat akan menjual 250.000 koin kristal, yang kurang dari 100.000 koin kristal. Pencari untung yang tidak bermoral itu, setelah pelelangan, harus memberinya pelajaran. Memikirkan pencatut keuntungan yang tidak bermoral yang membeli pilnya, Wu Chen sangat marah sehingga dia muncul. Dua pil membuat lubang hidup di 200.000 koinnya. Jika dia tidak mendapatkan satu, dia tidak akan bernama Wu. Mari kita istirahat 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan mengadakan putaran ketiga pelelangan ini. Wan Pengtang sekali lagi memasuki aula dalam untuk mempersiapkan putaran ketiga lelang. Sudah waktunya memasuki babak ketiga lelang. Babak ketiga lelang adalah pesta para tiran lokal. Itulah alam. Dalam lelang babak ketiga, semua barang yang dijual adalah produk berkualitas tinggi, dan masing-masing adalah harta karun yang sangat berharga. Jangan katakan bahwa mereka yang kuat di negara bintang, bahkan mereka yang kuat di negara Hualong, harus dipindahkan. Lagi pula, harta karun seperti apa yang akan muncul dalam lelang babak ketiga ini? Aku tidak tahu, tetapi menurut pengalaman masa lalu, kurasa seharusnya tidak lebih dari yang berikut ini: Lingbao tingkat bawah tanah, ramuan tingkat kelima, seni bela diri tingkat surgawi, dan seterusnya. Lingbao tingkat bumi dan seni bela diri tingkat surga. Sayangku, barang-barang ini adalah harta karun yang langka. Kita tidak dapat memimpikannya. Barang-barang itu sangat mahal. Kita hanya melihatnya.
Tidak mungkin untuk membelinya. Pesta para tiran lokal benar-benar pesta para tiran lokal. 10 menit kemudian, Wan Pengtang keluar dari aula dalam lagi. 10 menit lagi. Selamat datang untuk lebih memperhatikan lelang ini. Melihat Wan Pengtang keluar, mata semua orang tertuju padanya, dan mereka tidak berkedip. Mereka penuh dengan harapan untuk putaran ketiga lelang yang akan datang. Lelang ini, setelah 2 putaran pertama persaingan sengit, kini telah memasuki putaran ketiga. Lelang putaran ketiga, kami telah menyiapkan 10 produk lelang yang luar biasa untuk Anda, semoga Anda menyukainya. Melihat sekeliling, melihat bahwa suasana hati semua orang telah terinspirasi, Wan Pengtang mengangguk dan tersenyum. Saya tidak ingin banyak bicara tentang hal itu. Silakan kita adakan lelang kita. Kata-kata itu jatuh, seorang anggota staf memegang pistol merah menyala, perlahan berjalan keluar. Staf rumah lelang Tianxin belum tentu wanita. Bagaimanapun, beberapa barang lebih berat dan wanita tidak bisa bergerak. Bahkan beberapa pria tidak bisa bergerak. Ini, mata semua orang tertuju pada pistol merah itu. Mereka tidak berkedip. Sebuah nama keluar. Ini adalah tombak Lingbao Fengming tingkat dasar. Saya yakin banyak teman di sini yang akan tertarik. Harga awalnya adalah 50.000 koin kristal dan setiap kali harganya dinaikkan 5.000 koin kristal. Silakan menawar secara aktif. Seperti yang diharapkan, ini adalah Lingbao tingkat dasar. Melihat harta karun ini, semua orang yang hadir tertarik padanya. Ini bukan harta karun biasa. Bahkan orang-orang terkuat di dunia bintang belum tentu memilikinya. Lagi pula, tidak semua orang terkuat di dunia bintang adalah orang-orang di Tanah Suci Negeri Dongeng. Mereka juga bukan orang-orang di Tanah Suci Negeri Dongeng. Tanah Suci Negeri Dongeng juga tidak akan memberi mereka harta karun. 50.000. Tiba-tiba seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut. Mereka telah mengeluarkan air liur untuk waktu yang lama. 50.000 koin juga ingin membeli Lingbao tingkat bumi. Mimpi, aku akan memberikan 60.000. 65.000. 70.000. Harga tombak Fengming telah meningkat karena tawaran berulang yang dibuat oleh semua orang. Harganya segera menembus harga 100.000 koin, dan tidak ada jeda dalam tren. Itu harga yang mahal. Wu Chen tidak tahan. Harga Lingbao tingkat ini mengerikan. Dibandingkan dengannya, Lingbao tingkat atas hanyalah sampah. Dibandingkan dengan tingkat Lingbao, tidak ada yang sebanding sama sekali. Pada saat ini, dia melihat pisau jagal naga dan menggelengkan kepalanya. Sekarang, pisau jagal naganya hanya Lingbao tingkat rendah. Dia harus melahap Lingbao lainnya untuk mendapatkan promosi. Untuk pisau jagal naga saat ini, Lingbao tingkat rendah tidak diragukan lagi merupakan suplemen terbaik. Namun, ketika dia berpikir tentang harga Lingbao tingkat rendah, dia tidak bisa menahan amarahnya. Saya khawatir dia menjual dirinya sendiri. Tidak cukup hanya membeli di Jie Lingbao untuk mempromosikannya.